puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu stunting. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan ibu memiliki kesadaran tentang stunting, kemudian mampu berperan aktif dalam mencegah dan menangani stunting, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitar. Ya, Ibu, saya mohon izin untuk berdiri. Saya di sini akan bawa spidol. Kemudian saya sudah tempelkan di sini ada sebuah pohon, ya, ada sebuah pohon dengan akar, batang, kemudian daun yang daunnya rimbun sekali, kemudian di atasnya ada buah-buah yang segar. Harapan saya, ibu nanti saya akan kasih secari kertas, kemudian ibu tuliskan harapan ibu terhadap anak-anak ibu di rumah di secari kertas tersebut. Kemudian nanti beberapa perwakilan bisa dapat menempelkannya di gambar pohon yang sudah saya sediakan. Berikan kertasnya ya Bu ya. Ya, Ibu terima kasih sudah menempelkan jawaban harapan ibu terhadap anak-anak ibu di rumah. Di sini harapan ibu luar biasa mulianya. Pertama, anaknya pengen jadi orang yang sukses, jadi anak yang cerdas, bisa bergaul, tumbuh sehat, berprestasi, anak soleh. Kenapa ibu pengen jadi anak yang berprestasi? Ibu dalam mewujudkan harapan ini, ibu harus memiliki usaha dalam mencapai harapan yang ibu inginkan. Iya. Ketika kita punya tujuan tapi kita nggak ada usaha, ya kita akan jalan di tempat. Makanya dalam untuk mencapai harapan ini, ibu harus memiliki usaha yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu atau yang akan dilakukan ibu-ibu. Saya akan membagikan lagi kertas, nanti ibu tulis usaha yang sudah atau yang akan ibu lakukan untuk mewujudkan harapan ibu, kemudian ditempelkan di bagian atas. Ibu sudah menempelkan kemungkinan usaha yang akan atau yang sudah ibu lakukan dalam menunjang harapan ibu terhadap anak-anak ibu. Ini luar biasa sekali jawabannya. Yang pertama, ada yang menyekolahkan anaknya, iya. Mengajarkan anaknya ngaji, oh iya, kalau pengen jadi anak yang soleh, kenalkan dengan ilmu agama. Menyediakan makanan sehat. Betul sekali, luar biasa jawaban ibu. Jadi ketika kita ingin kita mempunyai harapan terhadap anak-anak kita, maka kita harus mengimbangi dengan usaha yang konsisten yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, yang kita terapkan di dalam keluarga kita. Kita ingin jadi anak yang sukses, ya kita harus konsisten menyekolahkan anak. Bagaimana caranya anak tetap harus bersemangat sekolah, kemudian diperhatikan kesehatannya supaya sekolahnya tidak sering izin karena sakit. Kemudian juga memperhatikan pertumbuhan kembang anak supaya anaknya terhindar dari stunting. Betul, terhindar dari stunting, sehingga nanti kalau sudah terhindar dari stunting, insya Allah didoakan jadi anak yang sukses, gitu ya. Ibu-ibu pernah dengar kata stunting? Di mana? Oh iya, kadang bidan desa ketika posyandu bilang stunting ya. Oke, bahas tentang stunting. Apa sih Bu stunting? Betul, jadi stunting itu adalah tumbuh kembang anak di mana anak tidak memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan teman seusianya, atau dengan kata lain anak tersebut di usia yang sama dengan teman lainnya lebih pendek begitu.
Nah, ini saya sudah gambarkan ini simulasi seorang anak ya Bu ya, ada 2 orang anak. Ini di usia yang sama dengan alat ukur ini di badan. Nah, ini anggap saja gambar A dan yang ini gambar B. Apa bedanya Bu antara gambar A dengan gambar B? Betul, anak yang digambar B dia memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan teman seusianya di gambar A. Ketika hal ini tidak kita perhatikan, nanti ini akan mengganggu pertumbuh kembangan anak, termasuk mengganggu kecerdasan anak. Saya beritahukan kepada ibu-ibu semua bahwa resiko stunting tertinggi itu berada di usia golden age. Apa itu golden age? Ya, pertumbuhan masa pertumbuhan emas mereka, atau di 1000 HPK, hari pertama kelahiran. HPK itu dari mana Bu? Dari semenjak bayi dilahirkan atau ketika bayi di dalam kandungan? Iya, jadi namanya HPK, 1000 HPK itu berarti adalah 1000 hari dimulai dari saat ibu awal mengandung sampai dengan anaknya berusia 2 tahun. Jadi apa? Ketika bayi sudah berada dalam kandungan ibu, itu sudah harus diperhatikan gizi, diperhatikan dalam menentukan kemungkinan penyebab dari stunting baik ibu hamil 0-6 bulan, kemudian 6-6 tahun, maupun yang disebabkan lingkungan ataupun rumah. Itu ada yang perlu ibu pahami, bahwa stunting itu bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu penyebab langsung maupun tidak langsung. Yang dikatakan penyebab langsung adalah ketika anak tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti imunisasi. Kemudian anak tidak diberikan gizi yang cukup. Itu bisa menimbulkan stunting. Kemudian penyebab tidak langsungnya adalah biasanya karena kita kurang menjaga kebersihan lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Sehingga apa? Ketika rumah kita kotor, mungkin di situ akan banyak sarang penyakit ketika lalat, hewan-hewan lain menghinggapi kotoran-kotoran tersebut, kemudian menempel kepada makanan anak kita. Anak kita juga tidak dibiarkan cuci tangan, ya sudah, itu akan menjadi sumber penyakit. Itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, penyebab tidak langsungnya adalah tidak memberikan stimulasi. Jadi beda ya Bu ya, pertumbuhan perkembangan anak yang sering diberikan stimulasi rangsangan oleh ibunya dengan anak yang jarang diberikan rangsangan oleh ibunya. Silakan dilanjutkan diskusinya, nanti beberapa perwakilan dapat menuliskan di depan. Terima kasih, ini jawabannya sudah ditempelkan, hasil diskusinya sudah ditempelkan di belakang. Tadi saya minta penyebab langsung ditempelkan di daerah belakang pohon. Ini ada katanya tidak makan makanan bergizi, tidak memeriksakan kehamilan, tidak minum vitamin. Kemudian penyebab tidak langsungnya ditempelkan di bagian belakang pohon, itu ada lingkungannya kotor, betul, tidak mencuci tangan, tidak menerapkan pola hidup sehat. Ibu atas jawabannya, atas hasil diskusinya, semoga ini menjadi gambaran kita dalam mendidik anak-anak kita. Ibu, jadi kalau saya sampaikan ada dampak besar ketika anak-anak kita kemungkinan nanti stunting. Anak pasti akan memiliki 3G. Apa itu 3G Bu? Gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Perlu saya beritahukan, kalau gagal tumbuh itu adalah ditandai dengan kenaikan berat badan yang tidak sesuai, atau bahkan berat badannya tidak naik, bahkan turun dari grafik pertumbuhan.
biasanya di KMS ya terlihat setiap bulannya. Kalau tidak tumbuh itu perlu diperhatikan. Kenapa? Oh, kalau memang karena sakit bulan itu bisa jadi ya nanti diperbaiki di bulan selanjutnya untuk pola makannya. Tapi ternyata kalau selama berbulan-bulan kok tidak tumbuh-tumbuh, nah ini yang perlu diperhatikan, atau bahkan turun. Yang selanjutnya gagal kembang. Gagal kembang itu adalah anak yang mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik sehingga perkembangannya tidak normal. Bisa jadi karena memang asupan yang kurang kita perhatikan. Kemudian gagal metabolisme. Gagal metabolisme itu adalah gangguan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak dikarenakan infeksi toksin, asupan makanan tidak sehat. Jadi anak tidak mampu memetabolisme makanan, asupan karena infeksi gitu, karena sakit yang diderita anak. Bisa jadi sakitnya pun karena disebabkan orang tuanya yang tidak memperhatikan pola hidup sehat. Oke, setelah tadi kita berbahas dengan dua kelompok yang berbeda, membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Jadi apa tadi Bu yang bisa kita cegah untuk anak supaya tidak terkena stunting? Orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi diri yang ada, gitu ya. Ibu hamil berarti harus memakan makanan yang bergizi, memeriksakan anak kandungannya, kemudian bayi diperiksakan setiap bulan di posyandu. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk ketika ada anak di dalam keluarga yang terindikasi terkena stunting, orang tua bisa dapat memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak boleh mengejek atau mengolok-olok anak stunting. Terus penuhi gizinya sehingga anak lama-kelamaan gizinya terpenuhi dan mengikuti tubuh kembang teman sebayanya. Sekarang setelah ibu memahami bagaimana cara proses pencegahan terhadap anak stunting, kemudian ketika ada anak stunting bagaimana cara menanganinya, lalu apa rencana ibu-ibu di rumah supaya dapat mencegah dan menangani anak stunting? Silahkan ditulis di tabel janji dirinya. Kemudian saya ingatkan kembali, penggunaan bansos bisa dipergunakan secara maksimal dalam langkah pencegahan dan penanganan anak stunting. Bansos digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi gizi anak dengan memberikan makanan gizi seimbang. Itu harus diperhatikan. Ketika sudah terpenuhi gizinya, baru ibu atau ayah boleh mempergunakan untuk modal usaha. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah dan menambah ilmu kita semua. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.